Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. selamat sore dan selamat datang kembali dalam rangkaian acara talk show di Center Stage Jakarta Fashion Week 2025. Perkenalkan, saya Anggita Zahra Pulungan, di sini ditemani dengan rekan saya. Haikal Cesar Saintia, dan kami berdua akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FLUI Media selaku penyelenggara dari rangkaian acara Center Stage JFW 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, baik dari rekanan media maupun pelanggan pengunjung setia Pondok Indah Mall 3 yang telah hadir pada hari kelima Jakarta Fashion Week Center Stage 2025. Gak ngerasa banget seluruh teman-teman peserta di sini udah setia mengikuti rangkaian acara Center Stage dari hari Senin. Bener banget nih, kita hadir di Center Stage ini dari tanggal 21 kemarin di hari Senin sampai sekarang sudah membawakan banyak sekali topik-topik yang menarik dari dunia fashion dan juga lifestyle industry. Betul, nah kalau di hari-hari sebelumnya kita membahas topik-topik dan tren dan juga landscape dari industri fashion dari segi eksternal. Kalau untuk hari ini kita akan lebih membahas industri fashion dari segi internalnya nih. Ada apa tuh Kal maksudnya? Bener banget. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial. Kemarin sempat aku quote dari Ibu Svida selaku Chairman Jakarta Fashion Week bahwa modest wear industry di Indonesia ini sangat unik dan juga memiliki potensi yang sangat besar di kancah global. Nah, pada hari ini kita akan memperdalam topik tersebut karena kita akan membahas tentang freedom of styling. Freedom of styling. Tetapi di dunia modest wear. Oke, jadi freedom of styling ini merupakan suatu nilai yang ingin disampaikan bahwa modest fashion itu tidak akan melimitasi kebebasan berekspresi dari kita semua. Betul banget, dan bahkan modest wear industry terutama di Indonesia ini itu sangat inklusif ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya wanita-wanita yang berhijab saja, namun juga semua orang ini sebenarnya yang ingin berpakaian secara modest itu bisa styling dengan style yang beraneka ragam ya. Betul, jadi bukan hanya terlimitasi kepada muslim, tetapi seluruh orang itu bisa ikut menggunakan modest fashion itu sendiri. Wah, kalau begitu udah gak sabar banget ya untuk kita masuk ke sesi talk show kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari General Manager Islamic Fashion Institute, Ibu Hani Hairani. Kepada Ibu Hani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Jakarta Fashion Week, Ibu Svida, dan tim tentunya. Kemudian untuk FLUI ya, terima kasih banyak dan tak terhingga mungkin untuk ibu-ibu dan teman-teman yang hadir hari ini hari Sabtu. Semua lagi pada libur. Ada Bu Yuke dari Kemenparekraf, selamat sore Ibu, terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Tila juga, terima kasih Ibu. Dan saya di sini bersama Ibu Irna Mutiara selaku founder. Kemudian Ibu Teteh kali ya, Teh Irma Sari dari fashion designer dan saat ini menjadi salah satu narsum kami di Islamic Fashion Institute terkait styling modest fashion buat teman-teman sekalian. Eksklusifnya kalau buat Islamic Fashion Institute adalah Muslim Fashion karena kami dari Islamic Fashion Institute memang berfokus pada modest yang berhijab. Jadi mungkin sebetulnya nanti tuh ini tuh banyak yang bertanya sebenarnya nanti kalau nge-styling modest jadi muslim tuh kayak gimana sih gitu sebenarnya. Nah, nanti akan dijabarkan beberapa cerita mungkin latar belakangnya dari koleksinya anak-anak Islamic Fashion Institute yang kami sekarang ini sudah batch 15. Jadi kami sudah punya 15 buklet. Dari situ tuh kita ngeliat kayak ada balik lagi ya gitu ke batch 1 gaya-gaya anak-anak sekarang. Kenapa ini jadi satu perhatian? Karena ya otomatis kalau di IV anak-anak yang belajar itu rata-rata
paling tua kali milenial ya, ada Gen Z dan yang lebih muda lagi. Nah, kita melihat bagaimana mereka mengekspresikannya ke dalam sebuah koleksi. Yang ini kadang-kadang instruktur tuh suka, ini tuh kepikiran ya buat dijadiin ide gitu. Anak-anak sekarang yang mungkin kalau dulu pada alam lah gitu, pada struktur bangunan dan lain-lain. Tapi sekarang anak-anak sekarang sampai cuman karena bangun terus erep-erep itu bisa jadi inspirasi. Kemudian yang lagi happening nih, yang lagi banyak orang pakai adalah terkait kesehatan mental. Nah, ini jadi inspirasi yang kemudian dibentukkan gitu ya ke dalam sebuah koleksi yang ternyata lucu, ternyata bisa, dan mungkin diterima oleh kalangan yang muda di sini nih. Kalau saya mah nggak boleh ya bilang milenial. Ini yang datang di sini generasi muda semua, Z, gitu ya. Jadi mereka inilah yang berkarya dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ada style-style yang sebetulnya ini diangkat dari gayanya sehari-hari. Cuman gimana nanti ketika, kalau mau ke pesta jadi kayak gimana, mau ke hangout kayak gimana gitu. Dan saya senang sekali hari ini banyak juga dari teman-teman brand di Bandung ya, kalau saya lihat gitu, yang juga support kegiatan ini. Karena apa? Saya yakin dari teman-teman UMKM di sini juga ingin berkontribusi terhadap rencana Indonesia mau jadi kiblat modest Indonesia. Itu mungkin pembukaan dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita di sini walaupun santai tapi bermakna. Dan kenapa harus bermakna dan akan bermakna pastinya kita akan dipandu oleh moderator yang memang sudah expert juga. Terima kasih Mbak Temi sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hani Hairani selaku General Manager Islamic Fashion Institute atas sambutan singkatnya. Wah, jadi semakin tertarik gak sih, gak sabar ya untuk ke talk show sessionnya nih. Betul, dan semoga benar kita dapat segera mencapai Indonesia sebagai kiblat modest fashion di global. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Yuke Sri Rahayu selaku Direktur Kuliner, Kria, Desain, dan Fashion dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepada Ibu Yuka, dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat, dan tentunya salam kreatif. Yang saya banggakan Ibu Irna Mutiara, founder Islamic Fashion Institute. Lalu Ibu Hani Hairani, General Manager Islamic Fashion Institute. Nanti jadi narasumber juga ya. Oke. Lalu ada Ibu Imasari Juda, Instruktur Islamic Fashion Institute, juga nanti narasumber luar biasa. Ibu Temi Surmarlin dari CEO Scarf Media, nanti moderator ya. Baik, pertama-tama, dan Bapak Ibu sekalian peserta atau hadirin yang hadir di acara talk show terkait dengan fashioning freedom ya untuk modest fashion yang saya banggakan. Dan Ibu tuh dari Halal Center ya, kalau seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas nikmatnya pada siang hari ini kita bisa semua berkumpul di ruang yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan kegiatan talk show yang dibawakan atau direpresentatifkan oleh IFI ya. Baik, tentunya kami dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyambut baik inisiasi ini dalam rangka tadi disampaikan oleh Bu Hani ya, untuk ke depannya, nextnya itu modest fashion itu bisa merdeka, bergaya bebas ya, tapi tetap mungkin Bu Hani kaidah-kaidah
sebagai fashion modest itu sendiri tetap melekat gitu ya. Jangan sampai justru kaidah yang kita siapkan, karena kita bersama-sama stakeholder termasuk dengan IFI sedang menyiapkan ya terkait Indonesia untuk menjadi kiblat atau pusat dari modest fashion dunia. Jadi beberapa kementerian lembaga dibantu dengan akademisi, dibantu dengan media, dibantu dengan industri, kita akan berikhtiar untuk mengimplementasikan modest fashion Indonesia sebagai kiblat modest fashion dunia. Nah, salah satu atau salah dua yang dapat dijadikan aset atau modal utama atau kekuatan dari Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia adalah kita punya SDM, para desainer modest fashion yang luar biasa banyaknya gitu ya. Dan hari ini sampai kapan nih kita di Jakarta Fashion Week ini tampil gitu ya dengan luar biasanya. Jadi SDM desainer modest fashion yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah kita memiliki kekayaan kain atau wasra yang luar biasa juga, karena kita punya beraneka atau ribuan suku bangsa dengan tradisi wastranya atau tradisi kainnya gitu ya. Itu bisa jadi salah satu penguat atau kekuatan bagaimana kita bisa mewarnai modest fashion dunia. Dan tentunya Indonesia juga itu bisa jadi kiblat modest fashion dunia karena kita punya beraneka ragam style atau gaya berbusana modest gitu ya, atau fashion muslim itu sendiri. Hari ini aja mungkin yang dengan berbagai style masing-masing ya. Saya dengan gaya hijab seperti ini, Ibu begitu, Bu Hani seperti itu, Bu Irna seperti itu bisa menjadi salah satu hal yang mendukung Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia. Dan yang menariknya lagi, ya memang Indonesia penduduk muslim lebih menjadi mayoritas ya, hampir 90% masyarakat muslim Indonesia. Otomatis itu adalah pasar yang cukup menarik untuk market modest fashion. Angka menunjukkan Indonesia ini adalah, mungkin nanti Bu Temi lebih menjelaskan ya, kita itu negara terbesar ya, ketiga apa kedua? Kedua sebagai konsumen modest fashion. Berapa? Ketiga kan? Ketiga konsumen terbesar modest fashion. Ya. Nah, yang masuknya ke Indonesia siapa? Dari luar negeri malah untuk modest fashion. Nah, inilah saatnya Indonesia harus bangkit menjadi salah satu negara produsen modest fashion, sekaligus memang ya kita market terbesar untuk modest fashion. Itu harapannya. Dan hari ini IFI akan bahas terkait dengan berekspresi dengan modest fashion itu bisa penuh dengan kebebasan dari segi gaya. Mungkin IFI akan mendiskusikan hari ini terkait hal itu. Nah, kami dari Kemenparekraf yang walaupun sudah ada pengumuman resmi dari Presiden bahwa Kemenparekraf sekarang ini sudah menjadi dua kementerian terpisah. Ada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif. Tentunya ya kita insya Allah ke depan masih akan memprogramkan, mengagendakan untuk memfasilitasi, mendukung terkait pengembangan modest fashion di Indonesia, khususnya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia ya. Hari ini makanya saya pakai, maaf ya bajunya agak santai-santai karena memang sedang kita menggodok, sedang rapat terkait SOTK terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, mudah-mudahan justru nantinya fashion bisa jadi salah satu
direktorat, jadi bukan bagian tapi jadi direktorat gitu ya, yang kita bisa memfasilitasi dari hulu ke hilir modest fashion, dari mulai inovasi, kreasi sampai nanti mungkin di pemasaran. Harapannya seperti itu, kita sedang godok, mohon doa restu atau doa dari teman-teman sekalian ini bisa terwujud sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bisa kita kita implementasikan bersama juga. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan dari Kemenparekraf tentunya mengapresiasi dan selamat melaksanakan FGD atau diskusi hari ini. FGD ya, talk show lah kurang lebih seperti itu. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuka Sri Rahayu selaku Direktur Kuliner, Kria, Desain, dan Fashion dari Kemenparekraf atas sambutan singkatnya. Wah, jadi semakin gak sabar ya untuk kita langsung aja ke sesi talk show kita pada hari ini yang tentunya akan membahas fashioning freedom di dunia modest fashion. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung undang moderator kita pada sesi talk show hari ini, Ibu Temi Sumarlin, founder Scarf Media, untuk memandu sesi talk show pada hari ini. Dipersilakan. Selamat menyaksikan. Tes. Oke, terima kasih adik-adik, jangan adik-adik lah ya, teman-teman. Mudah-mudahan bedanya sedikit ya umurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Udah pada makan? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan dari Islamic Fashion Institute kepada saya yang akan memandu diskusi pada siang hari ini dengan tema yang menarik ya, di mana nanti kita akan banyak membahas tentang Muslim Fashion Future Style. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, saya akan panggilkan beberapa narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Hani Hairani selaku General Manager dari Islamic Fashion Institute. Boleh tepuk tangan juga. Kemudian ada Ibu Irna Mutiara selaku founder dari Islamic Fashion Institute. Dan Ibu Irma Sariyuda selaku instructor dari Islamic Fashion Institute. Silahkan kita diskusi siang hari ini. Sudah ada mic-nya semua? Oh, udah, oke. Coba dites dulu apakah nyala? Tes. Nyala. Ada nggak? Nyala ya, oke. Tes. Oh. Kita siang hari ini tentu tadi seperti yang disampaikan oleh MC bahwa kita akan banyak diskusi tentang modest fashion dan fokusnya di Muslim Fashion Future Style. Nah, di siang hari ini juga kita ada beberapa pembahasan yang sebetulnya cukup menarik yang kita juga pengen dalami begitu ya dari masing-masing, karena seperti kita tahu kemarin juga sudah diskusi bagaimana sebetulnya banyak potensi dari para kreator atau desainer Indonesia untuk ada di level global. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tanya kabarnya dulu, semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah. Masih semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia? Semangat dong ya, harus selalu semangat. Indonesia ini kalau kita lihat lumayan cukup kompleks dari sisi budaya, kemudian juga perilaku yang tentu juga punya banyak macam, kemudian juga hal ini tentu berdampak pada bagaimana kita berdandan, bagaimana kita memiliki style, dan tentu ini juga akan terus dinamis. Seperti kita tahu di era beberapa waktu lalu di awal 2000-an, pasti ini juga berbeda dengan saat ini. Sekarang teman-teman Gen Z ini mungkin lebih familiar dengan Korean style dibandingkan dengan style-style sebelumnya yang kalau saya ingat di era 90-80 itu kiblatnya Hollywood. Kiblatnya Amerika banget gitu. Dari musik, dari film, referensinya ke sana. Tetapi kemudian kalau sekarang referensi budayanya ini mayoritas banyaknya adalah di Korea. Dan ini ternyata juga berdampak pada style.
Tetapi bagaimana Muslim fashion bisa mengadaptasi itu tanpa kehilangan identitas Islamic value-nya. Nah, untuk itu saya akan berdiskusi siang hari ini dan teman-teman juga jangan lupa nanti boleh bertanya di sesinya karena ada hadiah juga dari IVI. Saya di sini tadi mana bukunya ya? Oh ternyata ada di sana nggak dibawa. Oh ini yang besar nanti teman-teman lihat. Di tangan saya ini sudah ada buku Muslim Fashion Future Style. Nanti teman-teman bisa dapatkan bukunya setelah edar. Tapi sebetulnya jadi penasaran sebenarnya apa sih latar belakang IVI untuk bisa ngerilis satu buku. Ini buku kedua yang saya tahu. Muslim Fashion Future Style ini. Mungkin Wuhani boleh menjelaskan. Boleh, terima kasih banyak. Boleh ada satu slide mungkin nanti. Memang ini tuh buku kedua, mungkin saya cerita sedikit dulu. Kalau IVI dari awal lahir memang fokusnya ke Muslim Fashion. Kenapa? Tadi karena dari 2010 rencana Indonesia mau jadi kiblat busana Muslim dunia. Kemudian dari beberapa pertanyaan atas kunjungan dari student luar, itu kami setiap tahun datang yang belajar, itu selalu menanyakan sebenarnya Muslim fashion yang Indonesia itu seperti apa gitu. Dan memang kebanyakan mereka begitu masuk ke Indonesia, mereka tuh kayak baru tahu, oh kayak gini ya stylenya gitu. Nah kemudian mereka pengen belajar sebenarnya apa sih kaidahnya, bahkan sedetail misalnya mereka ingin tahu kain yang dipakai, kancing, zipper dan lain-lain lah gitu. Nah kemudian karena mereka pengen belajar, artinya kita menyusun sebuah materi ajar. Nah dikumpulkanlah sama kami itu dari beberapa materi ajar para instruktur, salah satunya Bu Irna Mutiara yang memang kami fokusnya ke kaidah busana Muslim. Itu dibikin satu jadi buku, namanya memang Islamic Fashion Handbook. Ini sebenarnya untuk mempermudah student yang belajar ke kita gitu. Nah alhamdulillahnya tahun 2021 dan 2022 buku ini mendapat penghargaan IHIA dari Kemenperin. Nah ini tuh kami susun bersama IHLC. Waktu itu kami konsultasi banyak juga dengan Pak Sabta Nirwandar. Nah kemudian tahun 2022 akhir buku ini juga mendapat penghargaan dari Kementerian Perdagangan untuk good design. Dan memang referensi para juri adalah sebaiknya dijadikan textbook untuk pegangan belajar. Yang memang ini masih perlu banyak perbaikan karena textbook itu tentu saja berbeda dengan handbook gitu ya. Nah ini alhamdulillah waktu itu kami bisa masuk ke good design tersebut. Nah kemudian tahun lalu kami juga dibantu oleh Bu Tila, mungkin ya disupport oleh Bank Indonesia, kami sudah menyusun yang versi bahasa Inggris. Cuman ini masih 95% karena emang tidak mudah ya dari Indonesia ke Inggris gitu. Jadi ada yang harus masih kami perbaiki, 95% lah sebentar lagi akan bareng-bareng mungkin sama MFF. Nah tahun ini atas jadi kami kembangkan lagi dari buku ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh pembaca tuh apa? Salah satunya adalah styling. Stylingnya tadi kalau kita bicara modest, lalu ke Muslim fashion itu yang seperti apa sebenarnya stylingnya. Jadi memang ini about styling aja gitu. Nah kami menyusun Islamic Fashion Future ini disupport oleh tim dari Kemenparekraf, timnya Bu Yuke, terima kasih banyak. Ini juga sama teman-teman mungkin insya Allah bulan depan sudah bisa keluar, sudah lebih lengkap. Ini disusun oleh para founder, Ibu Ina Mutiara dan Pak Deden Siswanto. Mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena ada fashion show di Tasik gitu. Nah sebetulnya itu sih Mbak Temi, harapannya ini bisa menjawab mereka yang masih kayak modest jadi Muslim tuh kayak gimana nih stylenya gitu. Dan memang sebagai catatan karena IVI memang fokusnya di busana Muslim, jadi gayanya kami semua pakai hijab, gitu aja mungkin. Oke, jadi kalau sekarang jadi ada pertanyaan, berarti nggak semuanya modest itu busana Muslim gitu ya Bu ya? Setahu kami kalau yang kami belajar dari beberapa referensi, memang kalau modest tidak harus berhijab. Iya, ya. Oke. Jadi memang dua hal yang berbeda, ya. Berbeda Jadi ada ketika kita diskusi tentang Muslim fashion, tentu ada kaidah-kaidah yang memang harus tetap dijaga.
Tetapi ketika kita bicara tentang modest fashion, yaitu lain hal lagi yang berbeda gitu ya. Betul. Nah kalau tadi buku ini kan memang dimunculkan, tadi selain ada kebutuhan dari sisi internal siswa-siswinya IVI, tapi juga ternyata memang menjadi referensi untuk market bahwa ternyata kalau saya nih yang kerja sehari-hari kemudian pakai kemeja panjang, palazzo gitu ya. Nah kalau pengen jadi busana muslim itu seperti apa? Nah ternyata ada jawabannya di muslim fashion style ini gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin saya boleh geser sedikit ke Bu Irna Mutiara sebagai senior designer sekaligus founder dari Islamic Fashion Institute. Kan pasti ada ininya ya, ada triggernya. Karena Indonesia ini dikenal dengan 1001 gaya, kebayang tuh. Hijab kita aja berempat udah lain-lain ceritanya nih. Bu Hani, Bu Irna, Teh Irma, saya. Mungkin dengan Bu Tila, Bu Yuka aja udah lain lagi nih stylenya. Ada 1001, belum lagi ada yang ditemplokin apa gitu kan ya. Ada yang lilit kanan, ada lilit kiri. Nah, gimana cara bisa men-summarize gitu, mengkompilasi yang kemudian jadi 7 style referensi di buku Muslim Fashion Style ini? Mungkin Bu Irna bisa menjelaskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semuanya. Terima kasih Ibu Yuke sudah hadir, Ibu Tila juga. Ini Masya Allah, saya mungkin sampai di titik ini perjalanannya Bu Tila juga menjadi saksi mungkin ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang busana muslim, saya di sini mau kilas balik tentang setiap dekadenya. Ya, jadi dekade 2000 sampai 2010 mungkin slide-nya. Slide-nya bisa dipindah next. Slide-nya ya. Nah, kita next. Ya, terus. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara tentang busana muslim, saya sebagai pemerhati dan pelaku di dekade 2000 sampai 2010, di mana di situ ada majalah Nur ya, yang Ibu Tila, terus kemudian dan banyak majalah-majalah busana muslim lainnya, majalah-majalah khusus busana muslim yang memang menampilkan gaya-gaya berbusana pada saat itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang masalah gaya pada dekade 2000 sampai 2010 itu mulai bermunculan hijab-hijab yang di situ para desainer mulai muncul, tapi mungkin kalau yang namanya brand masih sangat sedikit, masih bisa dihitung jari ya kalau yang namanya brand. Tapi di situ sudah ada kreativitas, keunikan dari busana muslim di Indonesia, bahkan di tahun 2000-an, 2010-an itu lahir juga komunitas-komunitas. Ya, ada komunitas hijabers community yang mungkin yang cikal bakal para brand owner yang sekarang sering tampil ya, terutama di Fashion Week, diantaranya di Jakarta Fashion Week ini ada brand owner yang lahirnya di 2010, 2008, 2010 gitu ya, seperti itu. Dan dulu saya pun ada brand namanya Up to Date, itu lahir di tahun 2005. Nah, gaya busananya memang beragam. Jadi awalnya yang mungkin sangat konservatif, terus kemudian ada gaya-gaya busana casual yang akhirnya terus ini ya, ada juga waktu itu diselipin busana-busana yang memang bergaya sebicik ya. Kalau kita masih ingat mungkin sebicik, gaya kerudungnya juga mungkin yang ya agak melambai-lambai gitu ya. Terus kemudian warna-warnanya warna-warna nude, itu seperti itu ya, yang dimotori oleh misalnya Ria Miranda. Terus kemudian ada yang warna-warni bold seperti Dian Pelangi, itu seperti itu ya. Nah, terus kemudian di 2010 sampai 2020 itu juga ada perubahan gaya ya kalau saya amati ya. Jadi mulai busana-busana yang lebih
warna natural, warna alam gitu ya, seperti itu. Terus kemudian monokrom, dan brand-brand yang muncul juga lebih banyak lagi. Yang tadinya mungkin bisa dihitung jari, terus kemudian banyak sekali brand muncul pada era 2010 sampai 2020 ini, yang dimotori mungkin oleh para brand owner atau para mereka yang bisa jadi setelah melihat peluang di busana muslim ini, kemudian membuat brand yang awalnya mungkin membuat hijab dulu, tapi kemudian responnya sangat bagus. Terus kemudian mereka juga membuat brand dengan gaya-gaya yang akhirnya di situ banyak bermunculan brand-brand yang menampilkan produk-produk yang hampir mirip gitu ya, seperti itu. Nah itu 2010 sampai 2020 muncul baju-baju yang atau kerudung-kerudung printing ya. Kalau 2000 sampai 2010 itu belum ada yang printing. Nah, 2010 sampai 2020 itu banyak muncul hijab-hijab printing, terus kemudian baju-baju yang print juga ya. Kalau sebelumnya memang sangat sulit kita untuk menemukan source tentang print, itu sulit banget, harus mungkin keluar ya untuk hijab printing. Nah, di 2020 sampai 2030 itu mudah kita ya menemukan source untuk print. Jadi bahkan kita satu lembar kerudung pun bisa di-print dengan desain yang khusus yang kita buat sendiri gitu ya. Kalau zaman dulu susah sekali gitu kan. Nah, kita ngelihat bagaimana untuk di 2020 sampai 2030 mungkin nanti ya, itu apakah tren printing ini masih ada atau masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya atau dekade sebelumnya. Nah, saya melihat bahwa kecenderungannya mungkin sudah mulai berubah. Jadi nanti mungkin kalau misalnya teman-teman yang akan mulai membuat merek atau misalnya membuat brand atau mulai berkecimpung di dunia busana muslim, itu juga harus memperhatikan siklus gitu kan. Nah ini selain dekade, ini saya melihat dekade, kemudian ada siklus juga. Next. Ada siklus di mana kita bisa perhatikan bagaimana sebuah produk atau sebuah tren itu ada siklus yang dia muncul, terus kemudian dia berkembang, terus kemudian dia turun gitu ya. Turun dan mungkin sudah jadi out of date gitu kan. Nah, itu kira-kira berapa lama sebuah produk itu bisa bertahan menjadi digandrungi gitu kan. Nah, ada yang mungkin sangat cepat. Next ya. Nah, ini ada yang ini seperti ini ya siklusnya ya. Jadi brand itu muncul, terus kemudian banyak yang pakai, terus kemudian banyak juga brand-brand yang mengikuti atau followersnya. Kemudian ada saat brand itu atau misalnya gaya itu menurun, terus kemudian ada penolakan gitu kan. Jadi terus kemudian muncul lagi gaya yang baru. Jadi kita berbicara tentang gaya ya, tentang style. Nah itu, di sebelah kiri itu gaya-gaya seperti itu, ada yang cepat sekali, ada yang tengah-tengah, ada yang long lasting, ya. Kemudian ada juga yang memang dia terus bertahan gitu ya, gaya-gaya yang terus bertahan. Gaya yang cepat sekali mungkin dia muncul, terus kemudian banyak orang suka, terus kemudian ada penolakan gitu ya. Jadi itu mungkin kalau dilihat itu bisa sekitar ada kurang dari setahun misalnya gitu ya. Nah terus kemudian ada juga yang gaya yang terus menerus atau gaya itu dia muncul, disukai dan itu bisa berlangsung sampai misalnya 5 tahun atau misalnya 7 tahun atau sampai 10 tahun gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah kita melihat apakah gaya yang muncul di tahun 2000 sekitar 2015-an atau 2017 itu apakah masih relevan dengan gaya nanti 2025. Nah kita akan melihat bagaimana gaya 2025 setelah kita mengamati. Jadi tadi kalau misalnya disinggung sama Bu Temi ada sekitar 7 gaya ya yang kira-kira nanti di tahun 2005 itu
akan apa yang masih relevan mana, mungkin yang sekarang masih ada, terus nanti 2005 masih ada. Kita menyimpulkannya ada sekitar 7 ya. Yang pertama adalah gaya minimalis modern ya. Next. Nanti mungkin Pak Densis yang akan menjelaskan lebih detailnya. Terus kemudian yang kedua adalah sustainable ya, gaya sustainable. Terus kemudian gaya Next. techwear ya. Terus kemudian yang keempat adalah gaya kaula style. Retro. Nah ini minimalisme modern. Next. Nanti yang gaya syar'inya pun ada ya, yang minimalisme modern. Next. Sustainable style. Terus kemudian ada gaya retro juga. Next. Nah ini ada techwear. Next. Retrofuturism. Next. Ada bold print juga. Nah ini untuk yang mungkin sudah punya alat-alat print gitu ya. Mungkin gaya yang bold print akan lebih disukai gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih gaya, sebelumnya adalah print-print yang mungkin bunga-bunga, yang motifnya kecil-kecil, atau misalnya yang warna-warna warna-warna alam. Nah mungkin kedepannya adalah warna-warna yang lebih cerah dan bentuk printnya pun lebih bold ya. Next. Next. Nah ada artistic style. Ini untuk yang suka eksperimen ya dengan mungkin dengan handmade atau dengan produk-produk yang DIY gitu ya. Ini seperti ini, gayanya artistic style. Next. Nah, dan ada kaula style. Kaula style ini adalah yang kami simpulkan bahwa di dunia busana muslim pun ada gaya-gaya yang mungkin kalau misalnya di busana umum disebutnya yang androgini gitu ya, yang gaya-gaya yang lebih gagah gitu ya. Nah, ini kalau di kami, kami menyebut gayanya adalah kaula style gitu ya. Nanti mungkin Pak Densis akan menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu seperti itulah gaya-gaya yang kami rangkum. Ya, berdasarkan pengamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap teman-teman karena nanti ada hadiah dari IVI. Tapi sebelum saya buka untuk Q&A, mungkin kita juga pengen dengar sedikit dari Teh Irma karena waktunya juga sedikit ya. Sebagai seorang kreator, tentu ini bermanfaat sekali. Nah, kalau Teh Irma sendiri pandangannya untuk Muslim Fashion Future Style dan mengaplikasikannya dalam karya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk saya sebagai pelaku juga pengajar di Islamic Fashion Institute. Ini fenomena yang aku alami sendiri. Sekarang tuh orang tuh selalu mencari sesuatu yang gampang dipadu-padan di berbagai acara. Jadi misalnya kan sekarang teman-teman banyaklah yang berkegiatan dari pagi sampai sore gitu. Dengan hanya menambahkan beberapa item aja sudah bisa merubah gaya menjadi gaya yang baru seperti Mungkin itu sih. sambil dipraktekkan boleh? Boleh. Atau ada ini saya ada beberapa foto juga sebagai contoh. Oke, coba. Ada modelnya? Ya, ada modelnya juga. Boleh dipanggil? Silahkan Mbak Model. Mbak Model karena belum kenalan namanya Mana ya, siapa. Mbak Model? Ada berapa hadiah Bu hari ini? Ada 5 ya? Ada 5, oke. Kita ada 5. Ya silakan di sini aja Di Elena. sini di center stage. Jadi kita bisa lihat stylenya sekarang tuh kayak gini. Nah gimana kalau tiba-tiba sore tuh mau ada sesuatu acaranya gitu lah ya. Ini sekarang berarti konsepnya sudah pakai misalnya hari-harinya seperti ini gitu ya. Jadi Minimalis ya. Ini Minimalis ya, jadi oke. kayak seperti kegiatan dari pagi-pagi misalnya mau ke kampus dulu, terus nanti sorenya ada kegiatan lain. Nah kita perlu item yang unik atau sangat basic yang bisa merubah si stylenya jadi berbeda. Gitu. Jadi ini lebih ke mix and match ya, di Ya. mix and match. Misalnya gaya minimalis modern di mix dengan
gaya retro. Oke, Seperti ini itu. preppy look gitu ya. Di sini juga simple. Sebenarnya kalau muslimah tuh andalannya adalah punya outer ya Bu, Betul. biar mudah betul. di mix and Iya. match ya. Betul. Terus kalau misalnya sekiranya ada acara lagi yang lebih resmi, kita bisa nambahin lagi. Outer. Jadi Oke, ini sebenarnya terlihat lebih itu formal ya. It's all about styling sih sebenarnya Iya. itu. Langsung nanya, ini outernya udah Jadi bisa dibeli? layering ya. Layering ya ini ya. Iya, Ini nanyanya ini lebih spesifik, udah bisa dibeli outernya gitu? bisa. Bisa ya. Oke, jadi kalau kayak gini tuh namanya stylenya apa nih Teh Irma? Jadi tadi kan modest yang, kok jadi aku yang nerangin ya? Nggak apa-apa Ibu. Tadi kan minimalism ya, Ya, modest minimalism. banget. Kemudian ada kegiatan lain ditambah menjadi lebih styling dan mungkin lebih ketutup, jadi modestnya lebih bisa ke konven. Betul, Kalau betul. tadi modest modern itu masih kelihatan bentuk paha gitu. Ya, masih Itu Bu boleh. Ira sebenarnya ngejelasinnya bukan aku ya. Ya sebenarnya kan item-item yang mungkin gayanya retro, terus kemudian gayanya futuristik ya. Ini bisa digabung dengan Ya. misalnya yang gaya minimalisme modern gitu, minimalisme modern. Nah ini yang tulenya kan ini lebih futuristik. Mhm. Terus kemudian yang vestnya itu retro gitu kan. Ini bisa di mix tuh, seperti Baik. itu. Kayak pekerjaan tangannya juga. Ya ini yang artistiknya juga ada ya, Artistiknya juga artistik. Jadi kalau misalnya fashion designer tuh biasa dia punya fashion item atau yang lebih detail yang dikerjakan dengan tangan itu biasanya berbentuk outer. Nah itulah yang mungkin bisa menjadi detail gaya gitu ya. Oke. Dan ini sangat mudah diaplikasikan. Setiap orang kayaknya bisa-bisa aja gayanya kayak gini gitu. Betul. Jadi Waktunya kalau dari pengalaman saya Teh, jadi si customer yang datang ke aku biasanya kalau membeli sesuatu dia mencari sesuatu yang unik, apa yang beda ya, yang bisa aku pakai ke acara resmi, tapi bisa aku pakai juga misalnya ke acara non formal, tapi bisa juga. Nah jadi yang bisa multifungsi seperti itu. Bisa multifungsi, betul. Jadi hijabers itu kuncinya adalah outer sebenarnya ya. Karena waktunya tadi sudah di queue, ternyata sudah habis. Jadi kita langsung saja, mungkin 3 ya Bu, 3 pertanyaan dari Ibu. Yang ini langsung kita kasih hadiah biar cepat. Kayaknya nggak mungkin nggak Oh, mungkin 5. pertanyaan Teh Temi, tapi Bu Irna sama Teh Irna, Bu Irma akan memilih 3 orang yang paling styling langsung Oke, dikasih hadiah. langsung diambil stylist. langsung ke atas Ya, Ibu stage. ambil aja ke atas yang baju. Silahkan dicari yang 3, kemudian Yang styling ya 3 orang Bu, nanti dibawa aja ke depan untuk, ya dibawa ke depan aja langsung dikasih hadiah. 3 orang ya Bu, soalnya kalau tanya jawab gak akan cukup waktunya. Mbak Temi, kami ingin mengundang perwakilan dari Kemenparekraf untuk serah terima buku. Mungkin boleh dari kami Mbak Yulia, persilahkan silakan. Mbak Yulia dan didampingi dari Kemendak. Tadi sudah ada juga, silakan Pak untuk ke atas. Silahkan. Tetehnya udah terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya sudah mau support. Terima kasih Bapak banyak. Yehuda dari Kemendak, Bu Yulia silahkan. Teman-teman terima kasih, silahkan kembali. Ke Mbak Yulia. Penyerahan buku Ya, silakan. dari Islamic Fashion Institute kepada Kemenparekraf dan juga Kemendak. Jadi kami sudah kali ketiga menjadi inkubator untuk GMFW di mana kerjasama dengan Kemenparekraf dan Kementerian Perdagangan. Dah, Butila ya, foto ya. Saya minta Bu Tila juga untuk ikut ke stage, silahkan untuk foto bersama. Baik teman-teman semua, seperti yang tadi kita diskusikan, jadi jangan ragu untuk mix and match style sesuai dengan kepribadian teman-teman.
Karena sebetulnya ternyata berbusana muslim itu tidak menjadi barrier gitu ya untuk kita tetap berekspresi. Terima kasih banyak buat Bu Hani, Bu Irna dan juga Teh Irma atas kesempatannya siang hari ini. Saya Temi Sumarlin, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.